Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu, wa nastaghfiru, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Buat kawan-kawan se-Indonesia, apa kabar? Semoga sehat saja dan semoga di hari yang ke-23 puasa Ramadan ini kita bisa menjadi para pemenang di akhir Ramadan ini. Nah, saya tadi menyimak setiap pembicara walaupun saya mute saja mikrofonnya. Jadi saya ingin menceritakan bahwa untuk kita bisa mengkapitalisasi atau kita bisa mengakselerasi potensi diri kita itu, kita harus, memahami bahwa proses pembinaan itu atau proses, akselerasi itu seperti kita jalan gitu ya, dia sebuah perjalanan. Karena sebuah perjalanan, maka, orang itu akan menikmati perjalanannya kalau dia hadir penuh, tekun, tenang, menikmati perjalanan itu. Menikmati perjalanan yang membuat dirinya tertempa dan membuat dirinya makin, baik. Nah, kadang-kadang nih, kalau dalam pengalaman saya bicara pengalaman aja ya, orang itu suka nggak tahan dengan pembelajaran itu gitu. Misal contoh pembelajaran sederhana gitu, kita diminta untuk ketemu orang jam 8 gitu, kemudian jam 8 itu, kita sudah sampai di sana jam 8 kurang, misalnya kurang 10 gitu, kemudian kita diminta nunggu gitu. Nunggunya mungkin bukan sejam, 2 jam, bisa 5 jam, bisa 4 jam, bisa 6 jam gitu. Nah, tapi dalam proses nunggu itu sebenarnya kita sedang menghayati betul bagaimana seseorang yang menjadi murid atau menjadi pembelajar itu, menikmati proses pembelajaran. Karena pembelajaran itu ada yang disampaikan secara lisan, ada yang ditugaskan, ada yang sampaikan lewat perilaku gitu. Dan kadang-kadang kalau kita nggak tahan dengan perjalanannya, kita akan terpental sehingga tidak sempat untuk mendapatkan, yang terbaik dari diri kita. Karena kita kan, kalau kata psikolog itu menjadi diri kita, tapi juga bukan cuman sekedar menjadi diri kita, tapi menjadi diri kita yang terbaik. Nah, untuk menjadi diri yang terbaik itu kalau dalam, psikologi namanya deliberative practice ya. Jadi, pembelajaran untuk terus-menerus melihat sisi mana yang perlu kita perbaiki setiap harinya. Nah, kadang-kadang yang perlu kita perbaiki itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan buat kita atau bukan sesuatu yang kita sukai. Nah, karena itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau bukan sesuatu yang kita sukai, prosesnya itu ada gitu. Kayak tadi saya sampaikan tuh, menunggu 5 jam itu kan sangat membosankan, tetapi karena kita anggap itu bagian dari pembelajaran, ya kita tahan menunggunya gitu. Kenapa? Karena di situ, kita bisa pahami bahwa ada proses pembelajaran tidak tersirat yang justru mungkin lebih bermakna ketika kita menghayati dengan benar, gitu, dengan tekun dan dengan benar. Nah, apalagi misalnya contohnya misalnya tadi, Fahri bilang tentang kondisi di Turki, kemudian, Pak Ismail bilang tentang bagaimana dia jadi dari pebisnis jadi dewan, itu kan tidak instan ya, dia butuh 7 tahun. 7 tahun itu kan waktu yang, pembelajaran yang kita lihat butuh proses gitu. Sama juga seperti tadi, Mas Fahri itu bilang di Turki, pelajaran apa yang didapatkan itu kan nggak instan ya. Dia tidak mungkin tiba-tiba langsung ke Turki begitu saja. Dia ada proses yang dia alami, ada proses yang dia, hayati sehingga dia sampai di titik itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, sedikit aja adalah bahwa kita tuh harus menikmati proses perjalanan itu gitu. Kadang-kadang kita nggak tahan, pengen cepet gitu, apalagi kalau misalnya dalam konteks media sosial ya, itu orang kan cerita tentang kecepatan gitu. Padahal yang harus dipahami, kecepatan itu bisa terjadi kalau kita melambat. Ini kan lucu ya, kecepatan bisa terjadi kalau kita melambat. Artinya bukannya melambat dalam konteks, kita tapi kita melakukan refleksi pada diri kita sehingga kita mengalami flow. Kalau bahasanya teman-teman psikologi, flow itu adalah kita hanyut, kita terbawa dalam satu situasi sehingga kita lupa waktu, lupa sesuatu, sehingga yang sulit itu jadi mudah gitu. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan refleksi atau melambatkan prosesnya sehingga, hadir penuh dalam setiap proses pembelajaran itu. Tadi contohnya tuh misalnya kita diminta untuk ketemu orang, kita udah tiba tepat waktu, kemudian kita diminta untuk menunggu gitu. Nunggunya bukan cuma sejam, 2 jam, tapi sampai 5 jam gitu. Karena orang itu sedang ada kaitan dengan lain. Tapi proses menunggu itu justru proses refleksi terhadap diri kita, terhadap pelajaran yang kita dapatkan. Apalagi misalnya kita, diminta untuk melakukan tugas A gitu, kemudian setelah kita melakukan tugas A, ternyata tugas A-nya itu udah kita kerjakan mati-matian, dinilai salah gitu. Nah, itu juga proses pembelajaran bagaimana kita menyikapinya, bahwa kita nggak,
sakit hati, kita nggak pundung, ya kita bisa bersedih ya, bisa bersedih, bisa kesel, tapi, dengan proses pembelajaran dengan kita niat untuk menikmati proses pembelajaran itu, kita akan, lebih lapang dada gitu, lebih lapang dada dan lebih lapang dada itu menurut saya ada proses akselerasi yang sangat dahsyat yang bisa dialami oleh anak muda. Nah, dari sini saya ingin sampaikan lagi bahwa, yang paling penting adalah kita tekun untuk menikmati proses pembelajaran itu. Dan kita tidak tergoda untuk membandingkan waktu kita dengan waktu orang lain. Ada misalnya kayak, Bang Ismail atau Pak Ismail itu, dia jadi anggota dewan di waktu muda. Sebagai inspirasi itu benar, tapi kita tidak boleh menduplikasi, plek-plek apa yang dia kerjakan dalam konteks kita membandingkan, "Kok dia bisa begitu, kenapa kita nggak bisa begitu?" Dalam konteks yang negatif ya, Pak, ya. Sehingga kita jadinya tidak bersyukur dengan proses pembelajaran yang kita lakukan gitu. Bahwa misalnya apa yang dilakukan oleh, Bang Ismail dan Bang Fahri itu menurut saya adalah pembelajaran yang luar biasa. Tapi membandingkan waktu dia dengan waktu kita, itu menurut saya nggak bijak gitu. Karena kita jadi nggak menikmati proses pembelajaran yang harusnya kita nikmati, kita renungkan, kita resapi sehingga, proses pembelajaran itu nggak nyampe sekedar sampai di alam pikiran, tapi juga di alam rasa dan alam ruh gitu. Sehingga dia mengental betul gitu, misalnya kayak saya sebagai psikolog, istilahnya profesi psikologiannya itu mengental betul gitu. Nah sama, kalau kita bicara tentang pembelajaran, proses pembelajaran itu mengental betul sehingga ilmu itu jadi berkah kalau bahasa para ustadz, ilmu jadi berkah yang mungkin, berbeda ya antara orang yang menghayati proses pembelajaran dengan yang tidak, sehingga proses pembelajaran itu dia merasakan betul, "Oh iya, saya merasakan perkembangan saya merasakan momentum diri saya." Sehingga ketika pada waktunya, dia akan mendapatkan buah yang dia tanam dari, penghayatan terhadap proses pembelajaran itu. Saya pikir saya, cukup itu aja.